kita akan belajar mengenal teorema Pythagoras, teman-teman. Kalau kita bicara tentang teorema Pythagoras ya teman-teman, ini itu adalah teorema yang kita udah pelajari dari kita SD. Dan bahkan kita belajar ini di lebih mendalam itu di kelas 8 SMP atau MTS di kurikulum 2013 sekarang ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ya. Oke, kita bakalan masuk ke bagian pertama teorema Pythagoras. Apaan sih? Teorema Pythagoras itu apa sih sebenarnya, sejenis apa, siapa sih yang nemuin? Kita pasti bakalan bertanya-tanya tentang itu jikalau kita masih pertama kali mengenal mengenai teorema Pythagoras. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu sama dia. Apa itu teorema Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras itu teman-teman ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani. Namanya itu Pythagoras, sesuai dengan nama teoremanya. Ilustrasi dari wajah Pythagoras itu seperti ini, teman-teman. Patungnya. Ini saya dapat dari laman Wikipedia ya, teman-teman. Nah, udah kenal, maka ada peribahasa, udah kenal maka bakalan saya masuk sih. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke dalil Pythagoras. Dalil dari Pythagoras. Apa bunyinya? Bunyi dalil Pythagoras itu adalah pada suatu segitiga siku-siku, ingat teman-teman, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Jadi, intinya teman-teman, dalil Pythagoras ini hanya bisa kita gunakan pada segitiga siku-siku. Tidak bisa kita gunakan pada segitiga sembarang, pada segitiga sama kaki, sama sisi gitu. Nggak bisa kita gunakan itu. Intinya syarat pertama dia harus segitiga siku-siku. Dan dia menyatakan bahwa kuadrat sisi terpanjang itu akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Oke, di sini aku bakalan kasih ilustrasi. Kita punya segitiga siku-siku berpenyiku di B, segitiga ABC. Nah, di sini berarti kita bisa buat secara simbolis yaitu sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang berarti AC kuadrat sama dengan hasil jumlah kuadrat sisi penyikunya. Berarti hasil jumlah dari AB ditambah BC. Maka dapat kita simpulkan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oh iya teman-teman, aku mau ingatin lagi nih satu hal yang penting banget. Kenapa? Karena ini banyak banget kejadian kesalahan di ketika kita menyelesaikan permasalahan mengenai Pythagoras ini kalau kita benahi. Kenapa? Karena kebanyakan dari teman-teman kita ini kebanyakan menghafal simbol. Jadi mereka itu hanya menghafal AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah itu. Lalu ada juga B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat gitu. Nah itu kan pasti bakalan terus di otak kita seperti itu kalau kita menghafal. Jadi maksud aku jangan hafal yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau bisa kalian pahami sesuai dengan dalil Pythagoras. Karena suatu ketika jikalau segitiganya bukan ABC, misalnya D, E, F, kalian akan kesulitan menggunakan jika menggunakan hafalan gitu. Jadi pahami teman-teman, jangan menggunakan simbol, jangan hafal simbol tapi pahami dalil dari Pythagoras itu. Apa itu dalilnya? Yaitu kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Pahami teman-teman? Oke, lanjut. Kita bakalan lanjut ke pembuktian teorema Pythagoras. Oke, Pythagoras. Nah, pembuktian teorema Pythagoras. Nah, di sini teorema Pythagoras dalilnya adalah kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Atau bisa digunakan, bisa kita ilustrasikan pada segitiga ini, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa jika kita gunakan sisi, kita buat sisinya aja ya, ilustrasi dengan sisi, maka di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat. Paham ya teman-teman? Kan udah kita bahas tadi. Oke, nah kalau berdasarkan ini berarti ilustrasinya bisa aku buat gini dong, ya kan? Loh, kok gitu sih kak? Kok bisa gitu sih? Ya, ingat, dia kan menyatakan B kuadrat. B kuadrat, berarti ini panjang sisinya itu kan adalah B. B kuadrat, berarti sisi kali sisi. B kali B. B kali B, atau sisi kali sisi, itu adalah luas dari persegi. Maka ini bentuknya adalah persegi. Luas daerahnya itu adalah persegi. Paham teman-teman? Begitu juga dengan A kuadrat, berarti A kali A. Berarti persegi. Ya, ini juga begitu. Maka, berdasarkan dalil dari Pythagoras, seharusnya kan AC kuadrat ini teman-teman, luas persegi yang ini itu harus sama dengan penjumlahan dari persegi yang ini dengan yang ini. Ya nggak sih teman-teman? Seharusnya begitu. Berdasarkan teorema Pythagoras, dalilnya seharusnya jika ini dijumlahkan ini, maka adalah hasilnya besarnya itu sama dengan ini. Gitu teman-teman. Paham? Oke. Nah, benar nggak sih Kak sebenarnya kayak gitu? Nah, itulah yang harus kita buktikan. Pembuktian teorema Pythagoras ini sudah banyak sekali pembuktian teorema Pythagoras. Kalau kalian ingin belajar mengenai pembuktian teorema Pythagoras, kalian bisa cari di web Instagram juga, di web Instagram, web atau link-link di internet, kalian bisa cari itu. Nah, di sini kakak cuma mau tunjukin satu aja pembuktian teorema Pythagoras. Nah, ini seperti ini.
Pertama kakak punya persegi. Persegi, ingat persegi. Persegi itu berarti keempat sisinya, panjang sisi itu adalah sama. Nah, ini kakak punya persegi di sini. Lalu teorema Pythagoras itu adalah segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku. Maka di sini kakak ambil 4, 2 segitiga siku-siku. Kakak pengen memindahkan keempat segitiga ini ke dalam persegi yang kuning ini. Dengan syarat kalian bebas memindahkannya ke dalam persegi ini dengan syarat tidak boleh bertumpuk. Ingat ya teman-teman, tidak boleh bertumpuk. Nah, ini dia. Kalau kakak pindahinnya seperti ini, segitiga pertama kakak bawa ke sini, ke ujung. Segitiga kedua ke ujung satu lagi. 3 dan keempat. Seperti ini. Kakak buat seperti ini. Nah, apa yang bisa kalian temukan? Yang kita bisa temukan itu kan gini teman-teman. Yang ini sisinya B. Yang ini sisinya B. Yang ini sisinya B. Yang ini sisinya B. Dan ini membentuk sebuah persegi. Maka dapat disimpulkan luasnya ini adalah B kuadrat. Kan sisi kali sisi. Sisi kali sisi berarti sisinya sama panjangnya, maka ini sisinya B, B berarti B, sisi kali sisi, B kali B sama dengan B kuadrat. Jadi luas persegi yang kuning ini itu adalah B kuadrat. Paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya kakak punya persegi yang sama, kakak menduplikat persegi yang kuning ini lagi ke sini, biar memudahkan teman-teman semuanya. Kakak ingin memindahkan segitiga ini, keempat segitiga ini ke dalam kotak ini dengan bentuk yang berbeda dengan yang ini. Tapi kalian ingat dulu bentuk yang ini ya. Misalnya ini, kakak pindahin bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, dengan syarat tidak boleh bertumpuk ya teman-teman. Nah, di sini apa yang bisa kita temukan teman-teman? Yang bisa kita temukan ada dua kak, ada dua persegi di sini. Persegi yang ini dan persegi yang ini yang dibentuk dari keempat segitiga ini. Nah, di sini ada dua yang persegi yang tidak berwarna hitam, tapi persegi yang berwarna kuning yang tidak ditutupi oleh segitiga ini kan teman-teman. Nah, kedua persegi ini besarnya itu jika kita jumlahkan akan sama dengan ini. Karena kan persegi kita tadi besarnya sama dan segitiga kita juga besarnya sama. Jadi, yang ini kan sisinya C dan yang ini sisinya A. Maka di sini dapat disimpulkan persegi itu perseginya adalah luasnya A kuadrat dan yang ini C kali C, C kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya besarnya atau luas yang ini ditambah luas yang ini sama dengan luas persegi yang ini. Atau dengan simbolis, maka dapat dikatakan bahwa A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Paham teman-teman? Jadi terbuktilah bahwa teorema Pythagoras tersebut sesuai yang tadi, bahwa A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Atau luas persegi ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya sama dengan persegi yang kuning ini. Sesuai dengan pembuktian kita. Paham teman-teman? Sampai sini? Kakak yakin paham. Kalian itu pintar-pintar, ya kan? Oke. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah ya teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah kakak bisa balas. Oke? Nah, lanjut. Kalau kalian mau belajar lagi, bisa kalian pelajari pembuktian-pembuktian lainnya ada di web-web ya. Kalian tinggal cari aja. Oke. Kita masuk ke masalah, oh my god, masalah kak, please, terlalu banyak masalah dalam hidup ini. Enggak dong, masalah itu ada, pasti ada jalan keluar dan solusinya. Yakinlah, oke. Kita lanjut, misalnya kakak punya masalah pertama. Masalahnya itu adalah diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B. Dengan AB itu 6 cm dan BC 8 cm. Ini adalah penerapan teorema Pythagoras ya teman-teman. Pertanyaannya, buatlah sketsa dari segitiga tersebut. Yang diminta itu sketsa dari segitiga tersebut. Sketsa ini berarti gambar dari segitiga yang dimaksud ini. Lalu tentukan panjang AC. Yang ditanya, tentukan panjang dari AC. Oke? Udah paham yang diketahui dan ditanyakan? Lanjut, kita masuk. Yang pertama kita buat dulu segitiga siku-siku. Dia menyatakan pertama apa teman-teman? Dia bilang siku-sikunya itu di B, Kak. Berarti di sini kita buat siku-sikunya di B. Lalu apalagi teman-teman? Dia bilang, Kak, AB-nya itu sama dengan 6 cm. Lalu BC-nya itu sama dengan 8 cm. Maka sisi terpanjangnya itu akan kita buat di sini, kita buat berarti BC-nya itu 8 cm ini. Karena ini kan terpanjang BC 8 cm, lalu yang ini 6 cm. Lalu apalagi tanyakan, disuruh dia lihat mencari panjang AC, Kak. Panjang sisi miring berarti ya. Teman-teman, AC di sini panjang sisi miring. Gimana dong Kak ngerjainnya? Jangan takut, kita kan udah punya teorema Pythagoras. Kalau ini karena dia sudah sesuai dengan syarat teorema Pythagoras, karena dia kan segitiga siku-siku, berarti kita bisa gunain teorema Pythagoras. Kita keluarin, ingat teorema Pythagoras, apa dia teoremanya? Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya.
Oke, kalau kita simbolkan bisa menjadi AC kuadrat, sisi terpanjang, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Benar nggak teman-teman? Benar. Kita lanjut, AC kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 6 cm, Kak. Oh, kita masukkan di sini 6, berarti 6 kuadrat. BC-nya berapa? 8 cm, Kak. Berarti di sini 8 kuadrat. Oke, lanjut. 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat, 64. Dijumlahkan jadi 100. AC kuadrat kita ubah untuk menjadi AC, berarti kita akarkan, maka akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi di sini panjang si AC, panjang ini ke sini itu sebesar 10 cm. Paham teman-teman sampai sini? Paham dong? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke masalah kedua. Oke. Masalah kedua. Di sini dikatakan bahwa segitiga ABC adalah siku-siku sama kaki. Ingat, dia siku-siku, tapi dia sama kaki. Dengan sudut B, siku-siku. Siku-sikunya pada sudut B ya, teman-teman. Ingat, dengan panjang AB sama dengan BC, itu adalah X cm. Berarti panjang si AB sama panjang si BC itu sama-sama X cm. Bila diketahui panjang hipotenusa dari segitiga tersebut adalah 12 cm. Panjang hipotenusa dari segitiga tersebut adalah 12 cm. Maka berapakah nilai X? Berapakah nilai X, teman-teman? Nah, kakak mau ingatin, panjang hipotenusa ini itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi hipotenusa itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, berarti bisa dikatakan hipotenusa itu adalah sisi miring pada segitiga siku-siku ya, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut. Kita pertama apa yang kita buat? Kita buat dulu segitiganya setelah kita mengetahui yang diketahui dan ditanyakan. Nah, segitiga siku-siku. Ingat, apa yang dikatakan? Oh, Kak, segitiga siku-sikunya itu sama kaki. Berarti kalau sama kaki dan sudut dengan sudut B itu siku-siku, Kak. Sudutnya siku-sikunya di B loh, Kak, gitu kan. Berarti sini kita buat B siku-sikunya dan di sini A, B, dan C. Oke? Siku-sikunya di B ya, teman-teman. Udah benar? Gambarnya udah benar, Kak. Nah, Kak, dia kan sama kaki. Berarti di sini ini kan sama kaki dengan yang ini. Oke, teman-teman. Oke, udah diketahui. Lalu apa lagi teman-teman yang diketahui? Kak, panjang AB sama BC-nya X cm. Terus hipotenusanya itu adalah 12 cm. Kita buat dulu hipotenusa. Ini dia hipotenusa. Ini adalah hipotenusa pada segitiga siku-siku. Oke, berapa? 12 cm, Kak. Oke, apalagi yang diketahui? AB-nya X cm dan BC-nya X cm. Oke, yang diketahui sudah semua. Dan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nilai dari si X ini. Oke, terus gimana dong kerjanya? Kita jangan lupa gunakan lagi teorema Pythagoras. Ingat, jangan hafal simbol, ingat dalilnya. Pada segitiga ini dapat dinyatakan seperti ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Atau panjang kuadrat jumlah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat hasil jumlah kuadrat dari kedua sisi tentunya. Nah, di sini AC-nya berapa? 12 cm, Kak. 12 cm masukin. AB-nya berapa? X, Kak. X kuadrat. Maka BC-nya berapa? X, Kak. X kuadrat. Oke, sampai di sini 12 pangkat 2, 144. X kuadrat tambah X kuadrat 2x kuadrat. Oke, sampai sini paham? Paham. Lalu di sini 144 bagi 2. Ingat, ini pindah kemari. Dan ini pindah kemari. Jadinya dianya pembagian karena ini perkalian. Jadi hasilnya itu adalah 72 x kuadratnya. X-nya berapa? Ingat, 72 ini bisa kita ubah jadi apa? Kita bisa ubah jadi 9 dikali 8. Nah, 8 ini kita bisa ubah jadi berapa? Kita bisa ubah jadi 4 kali 2. Jadi 72 ini bisa kita ubah jadi akar dari 9 dikali 4 kali 2. Paham ya teman-teman? Oke, nah bisa nggak kita keluarin ini? Bisa, Kak. Yang mana bisa kita keluarin? 9-nya, Kak, sama 4-nya. Oke, berarti X-nya akar 9, 3, akar 4, 2, akar 2. Tidak bisa, ya tetap akar 2, biar mudah. Nah, di sini berarti setelah itu tinggal aja di sini. X-nya itu sama dengan 3 dikali 2, 9 kali 4 kan 3 kali 2, 3 kali 2, 6 akar 2. X-nya 6 akar 2, berarti kalau ini kan plus minus, cuman kalau panjang sisi itu tidak mungkin plus minus kan teman-teman, itu pasti dianya positif. Maka di sini dapat kita simpulkan X-nya itu adalah 6 akar 2 panjang BC dan panjang AB itu juga 6 akar 2 cm karena dia segitiga siku-siku sama lagi. Sampai sini paham teman-teman? Pasti paham lah ya. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenal teorema Pythagoras. Nanti kakak akan buatin video lagi yang baru mengenai penerapan teorema Pythagoras pada soal-soal, mungkin soal-soal VOTS atau soal-soal yang memang di UN atau di mana gitu. Oke,
terima kasih teman-teman udah menonton. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like ya, subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.